Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hendrik Thomas Petrus Malaikai, kelas B, semester 4, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Peradilan Indonesia. Judul atau tema yang saya ambil ialah lembaga peradilan yang mengadili di luar dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ataupun peradilan lainnya. Dan yang saya ambil ini adalah lembaga independen. Dan ini saya sudah buat dalam bentuk video singkat. Saya mengajak saudara semua, kawan-kawan semua, silakan menyaksikan video singkat berikut ini. Silakan menyaksikan. Adik-adik semua, Sore. Oke, baik. Kali ini kita akan belajar mata kuliah Peradilan Indonesia. Nah, Peradilan Indonesia, tema kita kali ini ialah lembaga yang mengadili sengketa peradilan. Lembaga yang mengadili sengketa peradilan di luar dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya. Atau biasa disebut dengan lembaga independen, lembaga yang berdiri sendiri. Nah, lembaga independen, ya. Lembaga. Oke, baik. Lembaga independen itu yang pertama itu kita akan belajar tentang ombudsman. Yang pertama itu ombudsman, ya. Satu itu ombudsman. Yang pertama itu ombudsman. Nah, ombudsman di sini, ombudsman itu adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah, termasuk biasa mereka melakukan BUMN dan BUMD. Nah, BUMN itu badan usaha milik negara, itu yang diawasi oleh lembaga peradilan independen, ombudsman. Nah, pertama itu BUMN, ya. BUMN itu badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara itu ada PT Persero, ya. PT Persero itu seperti Bank Pertamina, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu di NTT. Di NTT itu ada Bank NTT. Kalau di Jakarta sana seperti Transjakarta. Nah, itu badan usaha milik daerah. Nah, lalu yang kedua itu KPI, ya. Yang kedua itu KPI. Nah, KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, tugas dan fungsi wewenang KPI itu dia melakukan pengawasan seluruh penyiaran saluran televisi, ya. Saluran televisi itu ada MNC Group, ada MTIK. MNC Group itu ada RCTI, SCTV, Global TV, News TV. Kalau sedangkan MTIK itu ada SCTV, Indosiar, dan juga ada channel Net TV. Itu di bawah pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi semua siaran itu lembaga penyiaran Indonesia yang mengawasi semua aturan-aturan. Lalu yang ketiga itu Bawaslu. Nah, Bawaslu itu singkatan dari Badan Pengawasan Pemilu. Nah, Bawaslu itu dia berkedudukan di
pusat di Jakarta. Kalau di kabupaten kota itu disebut dengan Panwaslu, Panitia Pelaksanaan Pemilu, itu di kabupaten kota. Nah, tugas Bawaslu itu dia melakukan proses perencanaan pemilihan umum ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten atau kota, itu Bawaslu. Lalu yang berikut itu KPK. Nah, KPK di sini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tugas dari KPK itu dia mengawas ya, dia mengawas penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan keuangan. KPK periksa jika ada terjadi korupsi, maka KPK akan melakukan investigasi, melakukan pengecekan kira-kira ada yang mengadakan korupsi atau tidak. Nah, itu adalah tugas dari KPK. Seperti saya berikan contoh, seperti waktu lalu bansos, mantan Kementerian Sosial melakukan korupsi, ada pihak yang melapor, masyarakat tahu, masyarakat melapor kepada KPK, lalu KPK melakukan pemeriksaan dan KPK berhasil melakukan penangkapan terhadap mantan Kementerian Sosial itu adalah lembaga independen KPK. Yang berikut itu adalah Komnas HAM. Jadi Komnas HAM atau biasa disebut dengan Komisi Hak Asasi Manusia adalah fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, mediasi terhadap persoalan hak asasi manusia. Nah, jadi tugas dari Komnas HAM itu dia melihat segala macam persoalan ya, persoalan yang menyangkut dengan hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM menyuarakan dan Komnas HAM bisa membantu aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang tertindas HAM. Nah, itu ada Komnas HAM yang melindunginya. Nah, lalu berikutnya ada undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itu dia mengatur tentang seluruh persoalan atau aturan mengenai Komnas HAM. Nah, itu adalah lembaga independen tentang Komnas HAM. Baik, lembaga independen berikutnya yaitu KPU. Nah, KPU di sini ialah Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU itu dia bertugas itu menyelenggarakan kegiatan pemilu dan menetapkan keseluruhan hasil pemilu di seluruh wilayah. Nah, jadi KPU itu dia menyelenggarakan kegiatan pemilu, baik pemilihan presiden, gubernur, ataupun pemilihan bupati. Ada KPU di tingkat pusat, ada KPU di tingkat daerah atau kota. Lalu KPU itu juga dia menentukan menseleksi partai politik. Nah, partai politik mana yang bisa mengajukan utusan paslon calon ya, itu KPU menseleksi lagi.
Nah, lalu KPU juga mengumumkan hasil pemenangan pemilu. Nah, itu tugas dan fungsi atau wewenang dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, itu adalah beberapa lembaga independen yang bisa kakak sampaikan untuk kalian semua. Nah, dan ada masih banyak lembaga independen lainnya, tapi hanya ini saja yang kakak bisa sampaikan. Jadi lembaga independen itu lembaga yang dilakukan atau lembaga yang bisa menentukan hasil penyendirian, ya. Dia tidak bergantung pada lembaga-lembaga lain, dia bersifat mandiri. Itu lembaga independen. Baik, mungkin materi kita sampai di sini. Kakak harap kalian bisa pelajari lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ataupun di berbagai media atau sumber, ya. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih ya adik-adik, kalian sudah dengar materi. Baik, jadi salam semua. Salam. Halo Pak Saudara semua, terima kasih telah menyaksikan video singkat tadi. Saya minta Pak Saudara semua mari memberikan kritik, saran, dan pendapat Pak Saudara semua mengenai video ini agar ke depan lagi saya bisa buat lebih bagus lagi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.